Kan nggak mungkin kan? Pada saat kita di interview langsung kita ngomong, sebentar ya Bu, waktu di kampus kemarin nilai saya ini bisa lulus karena saya menggunakan ChatGPT. Nah, sebenarnya yang rugi itu sebenarnya siapa? Jadi kalau Pak Benny sebagai dosen, Pak Benny tahu siapa pakai ChatGPT, siapa enggak. Karena pada saat kita berinteraksi di dalam kelas, offline ya contohnya ya, itu Pak Benny sudah tahu tuh, si A dapat, si Budi dapat A, si Wati dapat B, sudah tahu sebenarnya. Tanpa kalian menjawab soal ujian pun, Pak Benny sudah tahu. Ini dapat A nih, ini dapat B, ini dapat C, so ketahuan semuanya. Ya, karena jam terbang Pak Benny ngajar tuh sudah sangat lama. Pak Benny itu ngajar dari SMP. Ini sudah sangat paham lah. Nggak bisa dibohongin itu loh. Kertas ujian tadi itu cuma sekedar memformalitaskan, oh ya benar kan, akhirnya si Budi dapat A kan, benar kan, akhirnya si Wati dapat B kan. Sudah tahu. Tanpa ujian tuh sudah tahu. Interaksi di dalam kelas itu, offline. Nah, ya teman-teman terserah. Mau menghafal atau buat catatan kecil, oknum, silakan. Oknum pakai ChatGPT, silakan. Tapi oknum yang mau memahami dan mendapatkan sebuah insight dan bisa bertumbuh, wah itu kenapa nggak itu yang dipilih? Ya kan? Itu ya, poin nomor 2 tadi ya, konsep pengakuan biaya. Oke ya. Nanti kita kenal lagi namanya matching konsep. Matching konsep ya. Ya kalau bahasa simpelnya accrual basis sama cash basis. Ya, itu akuntansi keuangan semua tuh. Accrual basis itu adalah kita mencatat kondisi itu real. Kalau saat uangnya belum diterima, itu namanya bisa piutang, bisa utang. Nah, kalau cash basis mencatat pada saat uang keluar masuk itu dicatat. Uang nggak masuk, ya nggak dicatat sebagai piutang, itu cash basis. Nah, sekarang menurut Pak Beni tidak ada lagi standar akuntansi keuangan ini menurut Pak Beni ya, yang memfasilitasi untuk cash basis itu nggak ada. Bahkan di pemerintahan sekalipun, akuntansi pemerintahan ya itu sudah di accrual basis. Jadi kalau uang nggak diterima, tapi kita sudah memberikan sebuah produk dan jasa, nah itu dicatat sebagai piutang itu loh. Ya itu accrual basis. Ya, matching konsep itu artinya apa? Pada saat pendapatan dicatat, bebannya juga harus dicatat. Jangan pendapatan yang dicatat, bebannya nggak dicatat. Nah, itu kan ngaco. Jadi harus match antara pendapatan dan beban. Pendapatan diakui, bebannya nggak diakui. Nah, itu nggak bisa. Ya, itu nomor 2 ini. Lanjut, Bu Fred. Halo? Ya Pak, nggak kedengeran suaranya kecil. Oh ya. Nomor Eh, 3. bentar. Yang berikutnya prinsip akuntansi yang berlaku. Yang nomor 3 adalah konsep objektivitas. Konsep ini Hmm. mengharuskan ada catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Hmm. Nah, objektif itu bukan rasa saya kayaknya kemarin listrik itu biayanya kayaknya rasa-rasanya 1 juta deh. Nggak boleh, nggak boleh. Kemarin kalau nggak salah isi isi petralit itu atau isi solar itu rasa-rasanya kayaknya 500.000 deh. Nggak boleh. Buktinya mana? Ya, buktinya mana? Nggak ada bukti nggak bisa. Nah, seringkali karena nggak ada bukti nggak bisa dicatat, akhirnya seringkali bukti tadi itu sebagian orang karena keterbatasan di lingkungan kerja. Contoh, dia berada di dalam hutan, ya, misalnya pertambangan, ya kan, atau di perkebunan, atau di suatu desa yang di mana kadang-kadang tidak ada keluar invoicing atau bukti transaksi tadi. Terus gimana Pak Beni? Kami kan tidak berbohong. Nah, artinya apa? Untuk kondisi-kondisi seperti itu harus di-assess dulu ya, diverifikasi dulu oleh internal auditor. Benar nggak bahwa itu nggak ada bukti transaksinya yang bisa mendukung? Oh benar. Contoh, maka kira-kira
apa sih yang bisa mendasari supaya accounting bisa catat? Oh, gini aja Pak Bini, kita kasih budget aja anggaran ya. Misalnya kalau isi bensin itu penuhnya misalnya contoh 500.000. Ya udah 500.000 Pak Beni untuk 2 trip. Jadi setiap 2 trip itu kita isi 500.000. Contoh loh ya, kadang-kadang nggak ada tuh SPBU di pedalaman. Ya terpaksa beli beli bensin atau solar itu di pinggir jalan. Nah, terkadang nggak ada bukti di pinggir jalan kan. Nah, si audit membuat sebuah standar costing, ya standar costing yang akan mengacu kepada budget nanti. Oke, standar biaya kamu semua boleh segini ya. Nah, itu nanti yang memvalidkan tadi itu adalah bagian orang budgetingnya, walaupun tanpa ada transaksi, tanpa ada bukti transaksi autentik ya. Nah, sehingga nanti pada saat orang budgeting yang tanda tangan di situ membuat sebuah dokumen, sehingga baru accounting boleh mencatat. Ya, tidak boleh orang accounting yang membuat dokumen itu sendiri, lalu dia sendiri yang input, itu nggak boleh. Kalau bisa dia sendiri yang buat sendiri bukti itu, terus dia sendiri yang input, apa yang terjadi teman-teman? Internal kontrolnya lepas. Bisa-bisa accounting tadi itu melakukan tindakan fraud. Ya, kalau bahasa keren di intra-auditor itu namanya red flag. Bendera merah. Kenapa muncul bendera merah atau red flag? Karena fungsi kontrolnya nggak jalan. Dia sendiri yang buat bukti, dia sendiri yang catat, dia sendiri yang bayar. Nah, loh, satu paket sudah. Dia buat bukti, dia yang catat, terus dia yang bayar. Apa yang terjadi? Ya, sudahlah. Uang itu loss. Nah, itulah fungsi dari intra audit melihat apakah ada intra control yang sudah baik gitu ya, sehingga si perusahaan tadi bisa melakukan fraud prevention, pencegahan fraud. Fraud itu apa sih Pak? Ini kecurangan. Mirip-mirip korupsi. Curang lah pokoknya. Ya, yang nggak benar itu loh. Nah, itu makanya tadi Pak Beni bilang harus orang lain, misalnya orang budgeting yang melakukan fungsi tadi, membuat dokumennya, baru orang accounting yang catat. Jadi harus dua fungsi yang berbeda, nggak bisa satu fungsi itu loh. Oke ya, ini understanding-nya kalian harus paham itu loh. Oke, lanjut Bu Fred nomor 4. Yang nomor 4 adalah konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Betul. Betul Bu Fred. Mau pakai rupiah, rupiah, mau pakai dolar, dolar ya. Jadi jangan sampai setengah rupiah, setengah dolar, setengah lagi pakai dolar Singapura, setengah lagi pakai euro gitu ya. Jangan. Itu tentukan mau pakai rupiah, rupiah, mau pakai satuan mata uang yang lain apa itu. Biasanya itu yang sering kita bertransaksi. Contoh lah kalau perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional tadi itu biasanya nilai transaksi itu sering menggunakan dolar kah, atau sering menggunakan euro kah. Nah, nanti itu yang menjadi acuannya. Nah, negara-negara yang lain tadi itu harus konversi ke mata uang acuan tadi. Nah, pasti akan muncul yang namanya selisih pertukaran nilai mata uang. Nanti dicatat ya, selisih lebih atau selisih kurang dari pertukaran nilai mata uang tadi. Nah, itu dia. Ke arah sana nanti poinnya. Nah, yang penting diingat adalah apa? Yang dicatat itu adalah seluruh yang memiliki transaksi uang. Karena dia laporan keuangan. Kinerja uang. Jadi kalau nggak ada nilai uangnya, yang nggak dicatat. Paham ya? Jadi semua nilai uang itu harus dicatat. Kalau nggak ada nilai uangnya, jangan dicatat. Bisa nggak Pak Beni yang nggak ada nilai uang dicatat? Bisa, tapi jangan di laporan keuangan. Ya, mungkin di laporan performance, laporan kinerja operasional, laporan kinerja sales, atau laporan kinerja SDM, itu boleh. Tapi tidak di laporan keuangan. Nah, laporan kinerja SDM, laporan kinerja operasional itu akan terkonversikan, akan punya korelasi dengan laporan keuangan. Contoh, kalau productivity orang itu naik gitu kan ya, sehingga kita cuma gunakan manpower yang jumlahnya lebih sedikit, maka refleksinya dalam laporan keuangan, biaya gaji manpower menjadi lebih turun kan? Karena jumlah orang lebih sedikit dipakai. Nah, jangan sampai
HRD, Human Resources itu, menyatakan, wah productivity kita bagus. Tapi accounting-nya ngomong, kok bagus sih? Biaya gaji kamu meningkat nih. Naik nih, total biaya gaji. Nah, itu perlu dicari tahu tuh. Ada apa sebenarnya? Ya kan? Terus si operasional bilang, kita banyak tidak dapatin komplain kok. Ya, komplain kita sedikit. Tidak banyak ada yang klaim. Ya, klaim kita sedikit, kata si operasional. Tapi orang keuangan bilang, kok sedikit sih? Biaya klaim kamu ini meningkat loh. 5 kali lipat dari bulan lalu. Nah, korelasi tadi itu tetap ada punya korelasi antara laporan operasional, laporan SDM, laporan sales, laporan divisi apapun juga, pasti akan membentuk korelasi dengan laporan keuangan. Tapi di laporan keuangan yang dicatat itu adalah angka rupiah. Kalau pakai satuannya rupiah. Kalau pakai euro adalah satuannya euro. Nah, itulah bentuk korelasi antara laporan keuangan dengan laporan kinerja masing-masing divisi. Ya kan? Jangan sampai nanti itu kalian buat laporan keuangan aja gitu ya. Tapi yang manajer sumber daya manusia bilang ke bosnya, Pak, kita punya productivity bagus, orang kita berkurang. Terus kalian masuk lagi kan, di jam yang berbeda, atau hari yang berbeda. Lapor Pak, bos tanya, biaya apa yang naik? Atau beban apa yang naik? Expense apa yang naik? Gaji Pak. Loh kok gaji? Iya Pak, ini naik Pak. Loh, tadi yang manajer SDM menyampaikan jumlah orangnya turun, berkurang. Kok kamu bilang gaji naik sih? Nah, akhirnya si bosnya jadi kesel kan? Makanya kita sebagai seorang accounting bisa mengkonsolidasi, bisa melakukan analisa keterkaitan korelasi laporan-laporan kinerja masing-masing divisi orang lain tadi itu dengan laporan keuangan kita. Bukan hanya mau kacamata kuda cuma lihat laporan keuangan kita. Orang produksi bilang kayak gini, lapor Pak Direktur, oh iya, kita punya produksi sudah terjadi efisiensi. Oh betul, terjadi efisiensi. Iya, nih, saya sudah buat efisiensi A, efisiensi B. Oke, besoknya datang lagi, accounting manager. Lapor Pak Direktur apa? Kita punya biaya produksi kita naik. Nah, dipanggil kan orang produksinya. Kamu bilang kemarin kita sudah efisien. Ini orang keuangan bilang naik. Maksud kamu apa? Nah, itu sering terjadi loh, teman-teman. Sering terjadi loh. Kenapa itu bisa terjadi, Pak Beni? Yang paling sering ya, faktor yang paling sering dominannya adalah apa? Orang accounting pada saat masuk ke perusahaan tersebut langsung duduk di belakang meja dan tidak mau tahu sekelilingnya. Orang accounting yang benar, ya, orang budgeting yang benar adalah pada saat datang ke perusahaan tersebut pertama kali, sebelum dia duduk di belakang meja, dia harus paham dulu yang namanya bisnis proses di keseluruhan perusahaan tadi itu. Setelah itu baru dia boleh duduk di belakang meja dan lakukan evaluasi kembali, turun lagi ke lapangan. Jadi kalau langsung duduk di belakang meja, pasti terjadi perbedaan. Nah, akhirnya Pak Direkturnya bingung. Akhirnya orang produksinya stres. Kalau gitu, ngapain gue buat efisiensi? Tuh yang dilaporkan orang keuangan, dibilang gue nggak ada efisiensi. Ya udahlah, malas-malasan aja kita. Terserah. Orang keuangan mau lapor apa? Saya nggak peduli. Nah, muncul desmotivasi. Itu sesederhana itu, teman-teman. Karena berpikir kalau accounting itu cuma kerjaan jurnal. Karena kalau berpikir budget itu cuma kerjanya itu hanya membuat sebuah perencanaan. Tapi yang kita catat itu, jurnal yang kita catat tadi atau perencanaan yang kita catat tadi itu bukan hanya untuk departemen kita loh, tapi juga untuk keseluruhan departemen dan fungsi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mencatat dengan baik kalau kita tidak paham cost behavior-nya, karakteristik biaya tadi. Nah, perilaku biaya tadi kalau kita nggak tahu. Makanya kita harus turun lapangan, kita harus sering melakukan
understanding dulu terhadap bisnis proses. Cari tahu dulu. Nah, itu yang sebenarnya jadi masalah di sana. Nah, tapi seringkali orang accounting ngomong kayak gini, dasar orang produksi nggak ngerti. Udah kasih training aja Pak Beni. Trainingnya apa? Training accounting for non accounting. Jadi diajarkan ilmu accounting kepada orang yang tidak berbackground accounting. 2 hari trainingnya. Pasti mereka ngerti. Yang ngaco. Dibalik deh. Ya, dibalik. Production for non-production. Disuruh orang accounting yang training produksi 2 hari. Kira-kira bisa nggak tuh? Orang accounting diajarkan produksi 2 hari. Kira-kira ngerti nggak tuh? Nah, makanya cara berpikir yang benar tadi itu penting dipahami. Jangan hanya kita semua yang mau dimenangkan. Dasar orang produksi tidak mengerti cara cetak keuangan. Coba dibalik. Emangnya orang accounting ngerti cara orang produksi bekerja? Nah, itulah gap yang sering muncul di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta, perusahaan BUMN, ya kan, ataupun perusahaan asing. Sering muncul itu. Nah, kita sekarang yang sudah memahami ini artinya apa? Kita sebagai seorang accountant ya di perusahaan tadi itu, kita harus mau lihat dulu bisnis proses. Mengerti dulu bisnis prosesnya, bukan menjadi expert loh ya, bukan menjadi ahli loh. Paham dulu. Oh, kalau biaya ini muncul gara-gara perilakunya ini. Oh, kalau biaya ini muncul gara-gara treatment di produksi ini. Di mana sih cara kita membangun chart of accounting-nya Cowaya tadi? Oh, ini ke sini hubungannya. Oh, ini ke sini hubungannya. Nah, itu kita harus paham. Jangan catat aja terus gitu loh. Terus yang si produksi efisiensi, terus pas nanti akhir bulan produksi bilang saya sudah lakukan efisiensi, yang si accounting bilang cost-nya nggak turun-turun, malah naik. Nah, itu yang sering terjadi, teman-teman. Nah, itu yang kalian harus paham. Kalau hanya sekedar membacakan slide ini tanpa ada sebuah insight applicable-nya, ya minta maaf, nggak dapat apa-apa kalian. Nggak dapat apa-apa. Yang ada kalian kena marah lebih dulu. Kok kamu catat bilang production cost nggak turun-turun, sedangkan production manajernya bilang sudah efisiensi. Salah semua laporan keuangan kamu ini. Nah, loh. Kalau sudah dibilang kayak gitu sama si bos, salah semua laporan keuangan kamu ini. Siap-siaplah beres-beres. Ya kan? Untuk kita dipecat gitu loh. Itu kita harus pahami. Sampai sini kita harus paham dulu ya substansi ini ya. Oke, Bu Fred. Lanjut, Bu Fred. Lanjut, slide yang selanjutnya adalah masuk kepada persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Aset itu adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Oke ya, ini karena akuntansi bisnis, dia merangkum keseluruhan dari beberapa disiplin mata kuliah ya. Tapi untuk lebih dalamnya nanti kalian ke akuntansi keuangan. Tapi Pak ini jelasin dulu. Jadi gini, contoh kan, kalian harus tahu gini, contoh simpel ya Pak Beni, nanti kalau aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas pasti kalian sudah dapatin di mata kuliah akuntansi keuangan ya. Nah, kita bicara aset. Simpelnya gini, kalian pernah dengar grupnya Jarum ya, grupnya Jarum Super itu membeli bakmi GM ya, bakmi GM kan dibeli tuh sama grupnya Jarum 1,8 T kalau nggak salah atau 1,9 T, Pak Beni lupa lah ya angka persisnya berapa. Nah, dari mana angka itu bisa muncul Pak Beni? 1,8, 1,9 T tadi itu ya, yang Pak Beni nggak terlalu ingat angka-angka tadi itu ya. Cari tahu dulu ya berapa angka yang benar ya. Nah, dari mana?
dari total aset itu. Aset sama dengan liability sama ekuitas kan, itu kan persamaan dasar akuntansi. Nah, aset itu apa aja? Aset itu Pak Beni, aktiva itu. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap kan? Itu semua yang dihitung. Nah, itu semua yang divalidasi tuh untuk melakukan penilaian berapa sih bakmi GM itu yang layak dibeli oleh jam super. Oke, ternyata pada saat di-assess, ternyata nilai asetnya, ya, nilai asetnya dari aktiva lancar tambah aktiva tetap, nilai asetnya misalnya 500 miliar. Ini contoh loh ya. Contoh 500 miliar. Nah, kalau sudah tahu 500 miliar Pak Beni, kenapa grup Jarum membelinya tuh di angka 1,8 T? Ini contoh. Kenapa nggak dibayar aja 500 miliar? Ya kan? Kan total asetnya 500 miliar Pak Beni. Kenapa mesti dibayar 1,8 M atau 3 kali lebihnya gitu loh ya? 3 kali lebihnya. Ya kan? Atau pada saat dulunya Sampurna dibeli oleh Philip Morris kan? Nilai asetnya kecil, nilai aktiva lancar sama aktiva tetapnya dijumlahkan sangat kecil. Tapi kenapa Philip Morris itu membeli asetnya, membeli perusahaan Sampurna tadi, itu dengan nilai yang lebih besar gitu loh. Nah, ada apa sebenarnya ini Pak Beni ya? Kan kita bicara aset, ya kan? Kok bisa dibeli, dibeli lebih besar lagi? Nah, lengkap ya. Ternyata, kalian akuntansi bisnis kan? Bisnis ya. Ternyata catatan di laporan keuangan kalian yang berbentuk aset tadi, yang mungkin 500 M tadi, itu sebenarnya sebagai salah satu acuan dasar dulu. Acuan dasar loh ya. Bukan sebagai penentu nilai dari perusahaan tadi. Mau dibeli di angka berapa. Nah, ada mungkin ya asetnya 500 M. Tapi akhirnya dibeli dengan harga 100 M doang. Oh, itu ada. Ada. Ada mungkin yang nilai asetnya itu total aset ya, total aktiva lancar tambah aktiva tetap itu 500 M. Itu dibeli dengan harga 1,8 T. Itu salah satu contohnya adalah bakmi GM, ya kan? Itu ada. Nah, ada yang namanya under value, nilai yang dibawa dari nilai buku. Nilai bukunya bilang 500 M, tapi dibeli misalnya di angka 100 M. Ada juga yang over value, nilai bukunya 500 M, tapi dibeli dengan angka 1,8 T. Nah, ini ada apa ini? Kenapa sih Pak Bedi bisa terjadi seperti ini? Nah, ternyata yang bisa membuat keputusan itu under value atau over value tadi itu adalah sebuah brand. Ya, sebuah merek. Ternyata dianggap ya, dinilai ada namanya brand valuation ya, brand valuation. Ada keilmuannya namanya brand valuation. Jadi profesional atau praktisi atau profesional tadi yang paham mengenai keilmuan brand valuation menilai nih membuat nama bakmi GM itu bisa terkenal sekarang itu nggak mudah. Karena kalau sudah seterkenal sekarang ini, jika kita buka cabang lagi di Papua barangkali, itu lebih cepat orang akan langsung datang untuk makan di sana. Kalau bisa kita buka di Sabang atau di Merauke sekalipun, itu langsung cepat orang langsung datang ke sana. Orang nggak akan tanya lagi, bakmi GM ini apaan sih? Yang ada di benak kita adalah apa? Loh kok di Papua ini kok belum ada bakmi GM contoh, ya? Atau di Merauke ini kok belum ada bakmi GM? Padahal kita dari Jakarta contoh atau dari Semarang ditempatkan kerja di Papua, ini contoh. Kita sangat suka makan bakmi GM. Pasti kita akan bilang, loh kapan sih bakmi GM ini buka di Papua tempat saya? Atau kalau kita suka misalnya kopi kenangan, kapan ya misalnya di daerah Serang, Banten barangkali, atau Cikande, kapan ya ada buka kopi kenangan di sini? Itu contoh. Nah, ada sebuah kerinduan terhadap sebuah brand karena kita sudah loyal terhadap brand tersebut. Kita adalah customer loyal yang mereka. Kapan sih dibuka ini tadi? Nah, tapi coba misalnya kopi Budi, contoh nama. Pada saat kita minum, gitu ya, ternyata kita sakit perut.
Minum minggu depan pun sakit perut. Kita minum pun 6 bulan lagi tetap sakit perut. Ya itu mungkin mahnya aja yang salah Pak Beni, oke. Tapi ternyata yang orang lain minum tetap diare itu. Nah, berarti adalah apa? Adanya kandungan kopi Budi tadi itu, kandungan dia punya kopi tadi itu yang mungkin tidak higienis atau yang mungkin yang tidak baik gitu loh. Nah, sehingga setiap kali kita ketemu dengan kopi Budi, apa terjadi? Nggak ada yang mau beli. Padahal outletnya sudah banyak di mana-mana. Nah, hati-hati ya kondisi sekarang yang sering viral loh ya. Viral, viral, viral. Padahal kondisi outletnya sudah banyak tuh. Nah, si Budi frustasi kan? Karena nggak ada yang mau beli, otomatis kan dia mau bangkrut nih. Nah, dia mau jual nih aset perusahaan dia. Wah, pada saat di-assess, nilai Ativa lancarnya dan Ativa tetapnya masih ada nilai 500 miliar. Tapi siapa yang mau beli di angka 500 miliar? Karena karena nama Budi tadi, kopi Budi tadi itu identik dengan kalau saya minum diare. Nah, itu kan berbahaya. Akhirnya ada yang mau beli. Di angka berapa? Paling 100 miliar. Karena kenapa? Karena dengan brand Budi tadi itu, membangun sebuah brand baru lagi, pasti kan brand Budi tadi itu harus di di rebranding ulang kan? Itu kan butuh waktu ya, butuh biaya ya, yang sangat besar ya, butuh waktu yang panjang. Iya kalau customer mau balik lagi, atau tukar nama, jadi Kopi Budi jadi Kopi Wati, misalnya kayak itu. Nah, brand baru kan, membranding sebuah brand baru, membranding sebuah merek baru, itu butuh waktu yang panjang, nggak bisa langsung 1 hari. Nah, itu butuh waktu, biaya yang banyak, pasang iklan di mana-mana, kasih promosi yang besar-besaran. Nah, untuk itulah akhirnya yang tadi nilai 500 miliar tadi orang cuma beli 100 miliar. Sedangkan Mbak MGM yang tadi nilai bukunya contoh 500 miliar tadi, si Grup Jarum berani beli di angka 1,8 T. Karena kenapa? Ditunggu kok. Ditunggu untuk dibuka di sana. Nah, makanya kembali lagi ke etika kan. Kalau brand tadi sudah rusak, karena misalnya kita mau bersaing dengan kompetitor, kopi Budi mau bersaing dengan kopinya si Andi, contoh, akhirnya dikasih harga yang sangat murah, kualitas kopinya nggak dilihat, ya udah diare semua orang akhirnya. Contoh misal, atau keracunan semua orang misalnya, karena etika tadi nggak dijaga. Nah, hati-hati, ya kan? Kita merasa menang hari ini atau kita mau menang untuk 20 tahun atau 50 tahun dari sekarang. Nah, itu kan pilihan. Enggak, kita menang hari ini kok Pak Beni. Kita bisa curangin customer dengan kasih kualitas biji kopi yang nggak bagus. Nah, oke, kita dapatin uangnya sesaat, sekali doang nih. Tapi besok nggak ada lagi beli sama kita. Atau kita mau coba lakukan cost efisiensi, lakukan strategi bisnis yang baik gitu ya, etika bisnis yang benar gitu loh. Sehingga perusahaan kita tetap bisa bertahan, ditunggu-tunggu oleh customer mungkin 100 tahun. Nah, itulah yang membuat akhirnya bakmi GM itu diputuskan untuk dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Bisa jadi berkali-kali lipat daripada nilai bukunya, nilai aset tadi. Nah, itu dia. Jadi pengertian aset tadi yang Bu Frida bacakan tadi itu bukannya sekedar persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Salah. Itu nggak salah kalau kalian belajar di akuntansi keuangan. Ya kan? Nah, aset itu paling penting. Nah, liabilitas. Asetnya besar, Pak. Asetnya bagus, Pak. Asetnya total aktiva lancarnya tinggi, ya, aktiva tetapnya bagus. Wah, hebat, Pak. Tapi tapi nilai ekuitasnya minus. Artinya apa? Aset tadi itu semua didanai oleh utang. Nah, bahaya kan? Aset tadi semua didanai oleh utang. Karena kenapa? Ekuitasnya minus. Artinya apa? Modal pemegang saham pun sudah nggak ada. Laba pun boro-boro laba ya ada rugi setiap bulan. Rugi kan mengurangi terus kan, jadi minus terus kan. Nah, akhirnya berutang terus kan.
Nah, hati-hati, total aset yang besar bukan serta-merta itu kita katakan perusahaan itu bagus. Kita harus